Wa min kalamil Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad wa yalzimu at-ta'ib an yuqda ma farata fihi min al-wajibat. Wa lazim katanya itu bagi orang yang tobat, karena biasa kan orang-orang tua itu orang sekian tahun umurnya sudah puluhan tahun, 50 tahun dia, tapi dia nggak sholat, ya itu tobat dia. Karena biasa kalau kita ketemu sama orang tua dulu itu, umpamanya kita ajak dia sholat tuh, nggak boleh kita tidak sholat, masuk neraka kita, ya harus kita sholat, ya, supaya jangan kita masuk neraka katanya tuh. Apa jawabnya? Terkadang-kadang itu biar orang-orang masuk surga, biar saya tinggal di neraka. Nggak tahu kan dia anak di neraka itu kan apa-apa walaupun saya masuk neraka katanya dia. Itu belum ada kesadaran masih dia. Itu jawabannya itu, ya, biar saya masuk neraka. Tapi lama-lama pas masuk hidayah sama orang tersebut, kadang-kadang dia beriman. Kalau nggak ada hidayah nggak bisa seperti Abu Thalib itu kan, pamannya Nabi, ya nggak ada hidayah, ya yang datang sama pamannya tersebut itu kan mati di luar Islam dia. Walhal Abu Thalib itu biasanya memelihara Nabi sampai dia diutus jadi rasul itu kan. Besoknya waktu meninggal itu, waktu sakaratul maut ceritanya kan, ya, dikasih tahu sama sahabat, ya, bahwa paman beliau itu sedang sakit keras. Dijenguklah dia, itu kan ceritanya dia. Pas dijenguk, kalimat yang disampaikan itu kalimat tauhid. Ya ammi kul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tapi nggak bisa diucapkan itu kalimat itu. Walhal sedikit dia, kul ya ammi la ilaha illallah wa anni rasulullah, kan sedikit tuh dia. Datang dia, ya umpamanya seperti Abu Jahal, ya, yang tokoh-tokoh Quraisy itu kan, datang sama Abu Thalib itu. Apa katanya? Apa pelungguh ikut kepada agama keponakanmu Muhammad atau ikut kepada agama nenek moyang kita, katanya dia itu. Ya, didengar itu kan, ya, karena berdasarkan nggak dapat hidayah, nggak bisa diucapkan kalimat yang tadi itu. Bahkan dia mengeluarkan kalimat yang lebih tinggi lagi dari kalimat la ilaha tauhid dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia menjawab apa katanya? Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bari min khairatil bariyati dina, katanya. Aku tahu agama yang dibawa oleh keponakanku Muhammad sebaik-baik agama dia. Baik-baik agama dia. Laqad alimtu bi anna dina Muhammad, din yang dibawa oleh Rasul itu, agama Islam itu, min khairatil adyanil bari dina, sebaik-baik agama, katanya dia. Tapi enggak tahu dia sebaik-baik agama, tapi tidak mau mengucapkan kalimat tauhid tadi itu. Karena apa? Katanya hatinya sudah dikunci dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wisawatun lahum azabun azim. Itu siksaan yang pedih, yang luar biasa itu. Akhirnya kan mati di luar Islam dia itu kan. Nah pas dia meninggal, konon ceritanya itu sahabat bertanya kepada Nabi, ya, posisi dia paman Rasul di mana sekarang dia? Apa di surga atau di neraka?
Jadi Rasul menjawab, fa inna ammi Aba Talib yudahdihu dimaghahu finnar. Pamanku Abu Talib itu jadi dia punya otak itu kan dimag, ya, otaknya ini jadi sedang diputar-putar oleh api neraka itu kan katanya. Tapi Rasul mengatakan di riwayat yang lain itu, ya, inna ahwanal azab yaumal qiyamah ammi Aba Talib. Paling ringan siksaannya nanti pada hari kiamat, ya, paman saya Abdul Muttalib, ya, Abu Talib, ya. Ringan katanya siksaannya, mungkin jasanya itu memelihara Nabi itu kan, ya, ahwanul azab katanya, ammi Aba Talib. Ya, tanah alu bin alain di dalam satu riwayat itu. Jadi pamannya Abu Talib itu dipakaikan dua sandal tuh. Ya, tanah alu bin alain. Jadi sandal dipakai di kaki, jadi panasnya sampai mendidih di kepala, sampai atas dia mendidih anunya itu kan. Jadi otak-otak kita ini diputar anunya itu. Soalnya sandal dari neraka, jadi semua pakaiannya dari neraka, itu kan. Baju neraka, minuman dari neraka, sandal dari neraka, segala-galanya dari neraka itu. Fa inna ammi yalbasu na'alaini katanya itu. Ya, dua sandal diberikan dia pakai dia itu, tapi dari neraka dia. Tapi paling ringan siksaan orang itu katanya. Ya, jasanya mungkin dilihat oleh Tuhan itu. Jasa beliau melihara keponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena salah satu perintah dari papunya itu kan Sayyidina Abdul Muttalib, ya, dialah yang melihara dia. Karena terkenal Abu Talib itu berpengaruh dia di zaman Nabi itu kan. Siti Khadijah juga terpengaruh, punya pengaruh, dia orang terkaya itu kan. Tempat orang mengambil kalau orang dagang, ya, dikasih laba dulu, ya, dikasih untuk dipakai berdagang itu kan, ya, dipakai berdagang. Makanya agak takut dia menyakiti Nabi itu kan. Tapi Abu Talib meninggal, Siti Khadijah meninggal, Rasul merasa sedih. Nah, akhirnya di Isra Mi'raj kan dia, ya, artinya menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'raj kan ke Sidratul Muntaha, supaya jangan terlalu galau, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi meninggal kan, nggak berani dia orang-orang Mekah itu mengganggu Nabi itu. Makanya kalau masih Sayyidina Abu Talib itu, ya, berpikir-pikir dia menyakiti Nabi itu kan. Nah, itu orang Mekah kena zaman itu kan nggak takut dia saling bunuh itu. Kan Sayyidina Ali dibunuh dia, ya, dibunuh oleh orang itu kan. Ya, nggak takut tuh saling bunuh itu. Ya, kan, ya, zaman itu jahiliyah itu kan. Ya, makanya tetap waktu zaman jahiliyah itu hukumul ghobah itu apa dia ghobah? Hukum rimba. Rimba. Arti rimba itu yang kuat itu yang menang. Yang lemah itu yang menjadi mangsa dia. Ya. Tapi sekarang pas Nabi dilahirkan dihilangkan cara-cara itu. Hukum rimba itu. Ya. Yang kuat menghormati yang lemah, yang lemah juga menghormati yang kuat, saling memberikan penghormatan. Nggak boleh yang kuat itu menindas yang lemah itu kan. Islam tidak begitu ajarannya itu. Saling menghargai kan Islamnya. Itu hikmahnya Nabi dilahirkan itu kan, diutus di atas dunia ini soal mengajarkan hal-hal tersebut. Jangan seenaknya itu kan. Tapi kalau di hutan kan terjadi masih hukum rimba itu.
yang kuat memakan yang lemah. Yang paling kuat apa? Asad. Asad itu semua jadi makanannya dia. Kalau ada sapi, ya, atau makhluk-makhluk yang kecil, seperti ada arnat, ya, kelinci itu kan, ada seperti ada biron, ada itu, atau ada yang lain-lain makhluk yang kecil-kecil itu dimakan tuh, saling makan dia. Itu sama seperti di laut gitu kan, kumrimba itu kan, ikan yang kecil jadi makanan yang besar. Itu caranya itu kan. Seandainya manusia begitu, yang kuat makan yang kecil, udah nggak ada, ya punah semua itu. Tapi hukum menentukan dah. Nah, terus adanya HAM sekarang kan dibentuk oleh pemerintah itu. Nggak boleh mencaci orang yang tidak berdaya itu kan.